terima khutbah saya? Media boleh bantu? Okay, oh, too fast, ya. Okay. Sorry, kita kembali, ya, daripada atas. Okay, dikuatkan dalam penderitaan. Siapa mau dikuatkan dalam penderitaan? Semua mau. Sebab dalam penderitaan kita lemah. Kita tidak kuat. Kita tidak ada semangat. Dalam penderitaan kita perlu dikuatkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan saja yang boleh kuatkan kita saudara dalam penderitaan. Kristus pembawa penderitaan atau bahagian dalam penderitaan Kristus. Kita mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus. Oke saudara. Nah firman Tuhan saudara dalam 1 Petrus 4, 12 hingga ke 14. Ya, kita lihat. Kita baca sama-sama boleh? Oke. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seterusnya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 15. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah harapan kami dalam tengah-tengah penderitaan. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, menolong kami, memberikan kami pengertian. Bukan kami menderita dengan sia-sia, tapi kami menderita dengan pengetahuan informasi yang benar. Karena Kristus juga menderita, dan Kristus juga dimuliakan. Kami juga akan memasuki penderitaan dengan informasi ini Bapa. Kami menderita bersama dengan-Mu, dan kami juga akan dipermuliakan bersama dengan-Mu. Bapa, terima kasih, pimpinlah kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Saudara, poin saya yang pertama pagi hari ini untuk kita dikuatkan dalam Tuhan adalah kita perlu tahu dalam penderitaan saudara, kita perlu ada informasi bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudara jangan lupa ini, banyak kali kita pikir di tengah-tengah penderitaan, Tuhan marah dengan saya. Oh Tuhan tidak suka dengan saya, sebab itu aku melalui banyak penderitaan. Salah. Kalau saudara punya pengertian yang salah tentang penderitaan, penderitaan kita sia-sia. Banyak orang tangisi, banyak orang berduka cita karena dia salah tahu tentang penderitaan. Saudara dan saya tidak ada pilihan sebagai anak Tuhan, kita perlu mengikuti penderitaan untuk kita dimatangkan oleh Tuhan. Saudara tahu, kitab ini saudara ditulis oleh Petrus, betul? Ya, dia katakan dalam ayat yang ke-12 ini, saudara-saudara yang kekasih. Dia mulai dengan kata kekasih. Saudara, surat ini ditulis oleh siapa? Pastilah Petrus, takkanlah Paulus kan saudara. Namanya ada di situ kan, 1 Petrus. Saudara, Petrus menulis surat ini di tengah-tengah penganiayaan, masa waktu penganiayaan. Petrus saudara menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bukan 1 kali ya, bukan 2 kali ya. 3 kali, berarti dia tahu apa dia buat kan? Tapi dia juga melalui penderitaan. Karena dia mengikuti Tuhan Yesus. Masa Petrus saudara hidup, dia hidup zaman pemerintahan Kaisar Nero. Saudara tahu siapa itu Kaisar Nero? Dia adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Dia membakar hidup-hidup orang percaya tahu di tempat jalan-jalan. Pernah kau nampak obor-obor? Bukan obor-obor di laut lah. Obor-obor yang obor dulu mana ada lampu macam ini. Yang terbakar yang sedang nyala itu orang Kristen. Penderitaan karena iman mereka kepada Yesus. Dia tak suka orang Kristen. Tahukah saudara? Kaisar Nero lah yang membunuh Petrus. Dan juga Paulus. Saudara tahu tak? Bagaimana Petrus menderita mati karena iman dia pada Yesus? Dia disalibkan terbalik. Bukan seperti Yesus, karena dia tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Karena dia juru selamatnya. Karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali kan, dia tak layak. Kalau orang yang mati disalibkan terbalik itu sangat sengsara sudah, karena darah semua turun ke kepala. Cepat dia mati. Sengsara lah. Tapi saudara, Petrus
tetap mengikuti Tuhan. Sebab dia tulis surat ini, saudara, di tengah-tengah penderitaan. Saudara, saya harus tahu nih, saudara. Saudara, dia katakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, belajar bahasa ini. Dia memberitahu, dia telah melalui penderitaan. Dia tahu apa itu penderitaan? Ya, dia tahu. Dan dia tulis, saudara-saudara yang kekasih. Berarti di tengah-tengah penderitaan, kita perlu ada informasi bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah biarkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Ya, saudara. Banyak orang mengeluh. Aku punya boyfriend lari dengan lagi satu punya best friend. Aku punya uang telah dicuri. Aku telah kehilangan pekerjaan. Saudara, jangan lupa di tengah-tengah penderitaan Tuhan selalu bekerja untuk membawa kemuliaan, untuk membawa pemulihan yang terbaik bagi kita, saudara. Ya, jadi saudara di sini Petrus menuliskan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih. Saudara, Petrus juga, saudara, menulis bahwa masa Kaisar Nero itu, saudara, dia punya satu persepsi yang sangat tidak baik kepada orang Kristen. Dia buat komplot, saudara, dia buat untuk dia membangun kota Roma, dia membakar kota itu. Dia minta uang kepada Senat untuk bangun kota itu, tapi dia tidak boleh bangun. Dia berkata tak bagi duit. Tadi dia ada idea. Baiklah, aku bakar kota ini dan aku pergi minta uang, pasti Senat akan bagi uang. Ya, dia buat begitu. Akhirnya memang dia dapat uang. Tapi saudara, masa kota itu dibakar, saudara, ada orang padam tapi ada tentara dia pergi kasih bakar tempat lain. Dan bakar terus dan bakar terus. Masa orang Kristen percaya yang pergi memadamkan api, mereka menghalang mereka, terjadilah pemberontakan besar. Dan tahu apa dia katakan pada semua orang di kota Romawi? Ini api dimulakan oleh orang Kristen. Ya ampun! Orang Kristen tidak ada niat pun untuk bakar kota, tapi akhirnya dia tuduh orang Kristen lah yang membakar kota ini. Saudara, apa terjadi? Semua orang marah dengan orang Kristen. Tidak best. Dia jadikan orang Kristen sebagai kambing hitam. Oh, dulu orang tak suka saudara panggil orang Kristen. Selalu orang Kristen ditujukan sebagai dicerca, dimarahi, dinista. Selalu cop yang negatif. Yang jelek-jelek lah, yang tidak bagus lah. Saudara tahu apa terjadi selepas itu? Hampir 4 juta orang Kristen mati dalam penganiayaan di bawah empayar Nero. 4 juta bukan sedikit, ha? Sangat banyak. Kenapa, saudara? Ini semua terjadi. Tapi di tengah-tengah penganiayaan, Tuhan masih mengasihi umat Tuhan. Tuhan masih menjaga umat Tuhan. Saudara, Petrus, masa dia menyangkal Yesus kan? 3 kali kan? Ya, 3 kali dia menyangkal Yesus, betul? Masa Petrus menyangkal, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu dia. I don't know him. Saudara tahu, Yesus memandang Petrus tahu. Dia memandang Petrus. Dia pandang kepada mata dia. Tahukah kira-kiranya saudara apa yang Yesus sedang pikir tentang Petrus? Kau boleh ingat? Kau boleh bagi tahu? Cheese. Kalau manusia biasa kita, cheese. 3,5 tahun aku bagi yang makan. Aku bagi kau mukjizat. Aku pimpin kau. Ini yang aku dapat, kau menyangkal aku. Tak guna punya murid. Itu persepsi kita kan? Nehi, no. Yesus saudara pandang pada mata Petrus. Yesus sudah tahulah. Bukan Yesus sudah bagi tahu. Petrus, kau akan menyangkal aku 3 kali. Masa ayam berkokok. Kokor-koko. Betul kan saudara? Dia sudah dibagi tahu. Dia sudah diingatkan oleh Tuhan. Tuhan tahu Petrus akan jatuh. Tapi namun saudara, Tuhan bagi tahu pada Petrus. Petrus, ketika imanmu dikuatkan kembali, kau teguhkan saudara-saudaramu. Wow, saudara. Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia dan mengasihi orang yang menyangkal dia. Orang yang menolak dia. Muridnya sendiri. Di situ Petrus melihat kasih Tuhan saudara kepada dia. Dan dia ada kekuatan dalam penderitaan. Walaupun aku tolak Tuhan saya, dia tetap mengasihi saya. Di dalam penderitaan, dia tahu Yesus mengasihi Petrus. Dan Yesus berkata, kau akan menjadi seorang muridku yang luar biasa.
Dan kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tahu saudara apa terjadi pada Petrus? Yang dulu penakut, takut, ya, menyangkal Yesus. Petrus jalan saja banyak-banyak kena orang sakit, sembuh. Pernah kau dengar macam itu? Belum ada saudara, dalam firman Tuhan tidak ada. Selepas Yesus mati dan bangkit, mereka diurapi Roh Kudus, mereka di Yerusalem semua. Petrus jalan, bayang-bayang dia kena orang sakit sembuh, belum tumpang tangan pun. Kenapa semua itu boleh terjadi? Sebab Petrus tahu dia dikasih oleh Tuhan. Apapun penderitaan datang, apapun kesukaran datang, dia tetap setia melayani Tuhan. Sebab itu saya terus boleh tulis di sini saudara, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, kota Romawi sedang dibakar dan Kristen dijadikan kambing hitam. Mereka banyak mati saudara dalam penganiayaan. Tetap mereka mengiringi Yesus. Tetap setia mengikuti Yesus. Kenapa? Sebab mereka semua tahu bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka dikasihi Tuhan dan mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Saudara, Yesus juga sama saudara. Masa Yesus dalam Matius 3 ayat 17. Masih ingat saudara apa terjadi? Langit terbuka. Selepas Yesus dibaptis dalam sungai Yordan kan? Langit terbuka. Dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang ku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Sudah tahu, selepas Yesus dibaptis, Yesus dibawa kemana? Ke Perangin Mall? Ke Queens Bay? Ke mana saudara? Ke holiday? Ke Hawaii? No, ke padang gurun, penderitaan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tak makan, dia lemah, dia sangat lemah. Di situ dia digoda iblis, betul? Apa iblis cakap dengan dia? Apakah engkau anak Allah? Tukarlah batu ini jadi roti. Pandai dia saudara. Dia ambil kata dikasihi. Sebab he knows, iblis tahu. Kalau dia tahu tentang kasih, dia akan jadi luar biasa. Tapi Yesus tolak dia dengan firman Tuhan. Hai iblis, nyala engkau. Pada Allah sajalah engkau harus tunduk ya. Itu saudara. Kalau saudara dan saya tahu sudah. Selepas itu Yesus tahu dia dikasihi. Yesus lakukan pelayanan dahsyat. Air menjadi anggur. Orang lumpuh boleh bangkit. Orang buta boleh lihat. Orang mati boleh dibangkitkan. Dan akhirnya pelayanan Yesus yang paling utama adalah dia mati di kayu salib dengan sengsara, betul? Semua itu Yesus boleh buat karena dia tahu dia dikasihi oleh Allah Bapa. Di tengah-tengah penderitaan dia masih boleh endure. Sebab dia tahu dia dikasihi oleh Allah Bapa. He secure dalam kasih Allah Bapa. Walaupun dalam penderitaan, I know I'm not alone. God is with me. Tuhan ada bersama dengan saya. Sama dengan kita saudara. Kau sedang melalui penderitaan hari ini? Kau sedang melalui kesukaran? Apakah macam Yesus? Tidaklah saya rasakan. Tapi jangan lupa, kau bukan dihakimi oleh Tuhan. Kau bukan dimurkai oleh Tuhan. Kau bukan tak sukai oleh Tuhan. Karena kita anak Tuhan, kita juga turut menderita. Dan di tengah-tengah penderitaan, kita perlu tahu, Yesus belum tinggalkan saya. Yesus mengasihi saya. Oleh itu, saya ada kekuatan, saya ada pertolongan selalu untuk boleh jadi lebih dari pemenang. Kau akan ada informasi, kau tidak akan menderita sia-sia. Saudara saya tidak akan menderita sia-sia. Seperti kami saudara, naik ke gunung Cenang Cerah itu. Saya pikir sia-sia, tapi tidak. Walaupun banyak menderita, susah. Tapi banyak jiwa diselamatkan di sana. Karena saya tahu dikasih oleh Tuhan. Kami sangat dikasih oleh Tuhan dan mereka juga dikasih oleh Tuhan, saudara. Saudara saya akan ada persepsi yang berbeda, positif. Masa kita menghadapi penderitaan. Ada amin saudara? Kita tidak akan negatif, kita tidak akan mengalah, kita tidak akan jadi pengecut. Kita akan ada extra boldness, keberanian. Masuk dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Karena kita tahu kita dikasih oleh Tuhan selalu. Amin saudara. Itu poin pertama saudara. Poin yang kedua, sebelum itu saya juga mau sedikit terangkan tentang ini. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Saudara, ujian yang kita alami hari ini saudara, bukan ujian hanya untuk membuat kita susah, membuat kita menderita. No, ujian adalah untuk memberitahu kepada kita mana yang kita tahu dan mana yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Supaya kita boleh pergi ke tahap yang perlu dalam hidup ini. Sama. Ujian iman juga sama, saudara. Ujian iman kita, ketika kita gagal dalam ujian iman, itu bukan berarti Tuhan marah dengan kita, menghakimi kita, tak guna punya anak Tuhan, apa kau ni?
ya gagal dalam semua ujian iman. No, disitulah Tuhan boleh membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Untuk lebih kita mengenal akan Dia, keperluan Tuhan dalam hidup kita. Masa kita dalam ujian itu, kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah ujian kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Dan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ujian semua itu saudara, memang Tuhan telah akan beri, datang dalam hidup kita. Bukan salah satu yang memeranjakan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada satu pun yang surprise. Amin. Kau lahir di Pulau, betul, saya lahir di Pulau Pinang, surprise kah? Tak surprise. Kau lahir di Sabah, Sarawak, Tuhan surprise. Kenapa di Sabah? Sepatutnya di Afrika. Sorry, no. Tak ada yang surprise bagi Tuhan. Kau kerja di Pulau Pinang pagi ini, hari ini, surprise kah? Kau di Intel, sepatutnya dia di Komek, di KL bah. Tidak surprise lah bagi Tuhan. Hanya bagi kita yang surprise. Dalam ujian penderitaan, kita yang selalu takut, selalu gemetar, kecewa, frust. Kenapa boleh jadi macam ini? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang surprise. Dan Dia izinkan itu untuk kemuliaan Dia, untuk maksud Dia. Mau memurnikan kita lagi, ya. Mau menjadi berkat dalam hidup ini, saudara. Menjadi matang dalam Tuhan, maksud saya, ya. Jadi, semuanya, saudara, poin pertama, di tengah-tengah penderitaan, saudara harus tahu, Petrus katakan kepada kita dikasihi oleh Tuhan. Ingat, kenapa penderitaan datang? Uang saya tak cukup. Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada penyakit dalam keluarga saya? Cancer. Mama saya kena penyakit cancer. Kami tak cukup uang. Semua penderitaan kamu rasakan, jangan pernah lupa. Tuhan tak tinggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Dia mau lakukan mukjizat di tengah-tengah penderitaan yang kita lalui. Amin. Baik saudara. Poin yang kedua pagi ini saudara. Jika kita mau dikuatkan dalam penderitaan, kita disatukan dalam Kristus. Kita disatukan dalam Kristus. Ya, kita lihat firman Tuhan ayat 13-14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pastor, penderitaan selalunya bukan datangkan sukacita, duka cita. Betul? Siapa suka mau menderita sudah? Tak adalah, tak ada tangan yang angkat. Tangan saya pun tak boleh angkat karena saya yang minta angkat. Dalam penderitaan mana ada sukacita? Wrong. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara tahu informasi apa yang kita tahu dalam penderitaan, kalau salahlah sia-sialah penderitaan kita. Kalau saudara tahu informasi yang betul dalam penderitaan, kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan bersukacita. Saudara saya akan bersukacita. Ada amin saudara? Kita akan bersukacita. Sebab apa? Tuhan menjanjikan pada waktunya, masa Ia menyatakan diri, Dia dimuliakan, kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tahu, masa Petrus tulis surat ini saudara, sangat banyak penderitaan di gereja. Gereja sangat menderita. Tadi saya sudah katakan, 300 hingga 30 selepas Masihi, hampir 4 juta orang telah mati karena mereka percaya kepada Tuhan. 4 juta itu sangat banyaklah dulu saudara. Orang Kristen selalu saja diserang dan diancam karena iman mereka kepada Tuhan. Saudara, ayat 13 dan 14 memberitahu kepada kita, kenapa kita melalui penderitaan. Tuhan menolong kepada kita untuk kita boleh adaptasi untuk melalui penderitaan. Hampir 300 tahun saudara, orang menderita di kota Romawi. Akhirnya sudah Kaisar Konstantin ya, dia mengumumkan kota Roma sudah agama resminya adalah agama Kristen. Sampai hari ini banyak orang kan di Roma, orang Kristen kebanyakan. Tetapi sudah jangan lupa, 4 juta orang melalui penderitaan selama 300 tahun. It's not satu journey yang pendek, satu perjalanan yang sangat panjang untuk mengalami kemuliaan. Hari ini kota Roma boleh digelar sebagai kota orang Kristen, tapi mereka harus melalui penderitaan dulu. Betul tak? There's no shortcut.
Sampai akhirnya Kaisar Konstantin memberitahu Roma digelar agama resminya agama Kristen. Dulu bukan. Orang Kristen dibunuh, dibakar hidup-hidup. Wah. Tapi akhirnya Tuhan mengerjakan kemuliaan kan untuk kita yang percaya di dalam Dia. Ya. Betul saudara. Kita lihat saudara, semua ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kita perlu menderita bersama dengan Kristus. Filipi 1:29, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada aminkah? Kali pertamakah kamu lihat firman Tuhan ini saudara? Maksudnya semua heran saja tengok firman Tuhan ini. Kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya Yesus, juga apa? Untuk menderita bagi Dia. Jangan heran. Kenapa? Karena saya jadi orang Kristen, semua orang tolak saya, benci saya, selalu saya jadi kambing hitam di tempat kerja saya, adakah? Selalu di tempat study, kami selalu jadi kambing hitam, pastor. Kan? Tak heran. Ya, tak heran saudara. Kita sudah dalam penderitaan. Kenapa saudara? Karena kita anak-anak Tuhan. Kalau Yesus juga mendahului penderitaan, anak-anaknya juga akan melalui penderitaan. Kalau kita mengikut Kristus, kita tidak ada pilihan. Suka atau tidak suka, kita harus melalui penderitaan. Jeng, jeng, jeng. Tapi persoalannya, pastor, aku tidak pernah melalui penderitaan. Pertanyaan saya pada kamu, apakah engkau anak seorang Kristen yang benar? Satu soalan untuk kita untuk jawab saudara. Semuanya oke, pastor. I'm okay, I'm cool. Nothing to worry. Cool bah. Chill bah, chill. Selalu saja chill. Tak pernah ada masalah, tak pernah ada tantangan, tak pernah ada pencobaan, tak pernah lalui penderitaan. Apakah kita seorang Kristen yang sejati? Atau kita main ragam dengan dunia? Saudara, ada orang kata datang kepada orang Kristen ya, apalah, jalan sajalah dengan seks bebas. Tengoklah porno. Ini dunia bah, kamu tinggal di dunia, bukan kamu tinggal di surga kan? Ini dunia bah, semua serba boleh. Kamu kata, nehi, jadi orang Hindustan pula. Tidak, no. Saya orang percaya. Saya tidak percaya dengan seks bebas. Saya tidak percaya dengan seks sebelum pranikah. Saya juga anti dengan porno-porno semua. Alah, kau ni syok alim. Nanti kau sudah kawin, kau tahu apa mau buat? Mereka akan menghakimi kita tahu. Kau tidak tahu apa-apa, mereka ketawa. Hahaha, kau orang yang kolot. Kau tidak tahu, kau ketinggalan zaman lah. Kau balik ke zaman batu lah kau. Pernah orang cakap, karena kau Kristen. Kau berdiri untuk kebenaran. Kau mau berdiri untuk Tuhan. Orang akan menghakimi kamu. Kalau kau main ragam dunia, kau akan ikutlah jalan mereka. Iyalah, seks bebas boleh kan? Oke. Kau tidak mau menderita untuk Tuhan. Berdiri untuk kebenaran. Untuk berdiri untuk kebenaran Tuhan. Kita main ragam dunia, saudara. Saudara, suka atau tidak, masa kita berdiri untuk Tuhan, berdiri untuk kebenaran, orang akan benci kita. Orang akan menghakimi kita. Ini orang kolot, ketinggalan zaman. Don't friend with him lah. Kalau kita tak mau friend dengan dia. Kau rasa kesunyian, kau menderita, puji Tuhan. Kau berdiri untuk Tuhan. Kita bakal menerima kemuliaan bersama dengannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Saudara, jangan khawatirlah, di IPCC ada semuanya serba boleh. Sudah dibekal, always there. Macam-macam ada, saudara. Kalau kau mau menikah, saudara, jumpalah kami. Ikut kaunseling pranikah. Di situ kami akan bagi bukunya, panduannya, semua tersedia. Bagi yang mau kawin, Okey? Yang belum jangan, jangan jumpa saya, okey? Bapak kamu pergi tengoklah porno lah, apalah, seks bebas lah, jangan. Kita ikut kehendak Tuhan. Semuanya dalam IPCC sudah ada, saudara. Termasuk yang watch online, ya, dan live streaming. Saudara juga boleh mendapat semua bahan ini. Kalau saudara jumpa ikut kaunseling pranikah, ya, jangan ikut cara dunia, saudara. Okey? Kita berdiri untuk Tuhan dan memuliakan Dia. Amin, saudara. Jadi saudara, suka tak suka, saudara saya akan melalui penderitaan. Saudara, ingat ini. Yesus bukan punca penderitaan. Dia bukan objek penderitaan.
Dia dalam kebesarannya, dalam kuasa kebesarannya saudara, dia Allah yang sangat besar. Dia membenarkan penderitaan untuk kita diuji. Ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, saya ulang ujian itu bukan untuk menghancurkan kita. Ujian dan penderitaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita. Yang percaya katakan, amin. Kalau saudara hidup ini kita tidak ada ujian, tidak ada saudara penderitaan, saudara kita cepat boleh menyangkal Tuhan. Kita cepat boleh memberontak saudara. Sebab semuanya best kan? Pernah kau pandu highway? Pernah memandu? Jalan lurus kan? Mana yang cepat mengantuk saudara? Jalan lurus kah? Jalan berliku-liku macam mau pergi ke Cameron Highland. Pandainya anak Tuhan. Puji Tuhan kau pandai. Kan? Sebab kalau kau tak jaga-jaga kau masuk dalam, bukan longkang saudara, masuk gaung saudara. Mati kita kalau tak hati-hati, tak berjaga-jaga. Karena berliku-liku. Karena ada penderitaan. Ada tantangan, ada ujian. Kalau semuanya best, lurus highway, kau boleh tidur saudara. Cepat kau tidur. Pun bahaya jugalah. Tapi itu macam santai-santai lah kan. Ya, saudara kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita tidak ada choice, ya, kita menderita bersama-sama dengan dia. Karena kita ambil bahagian. Tuhan berikan kita bahagian. Penghormatan tahu saudara. Ini satu penghormatan dalam hidup ini, kita boleh mengambil bagian bersama dalam penderitaan Kristus. Seperti tadi saya katakan, kamu berdiri untuk kebenaran. Kamu baca Alkitab, orang tak suka kamu. Kamu pergi ke ibadah. Macam ni, mungkin bos kamu akan cakap, hari Ahad, ini company saya punya tau. Siapa bos you? Saya mau pergi ke gereja. Siapa yang bagi kau uang? Gereja kah? Ini company. Apa kamu jawab? Tuhanku lah sumbernya. Kau kena pandai-pandai cakap dengan dia lah. Okay? Jangan melawan dia. Tapi cakap dengan dia. Tuhan, memang kau bos company ini. Tapi kita punya bos di atas segala bos. Namanya Yesus. Haleluya. Saya perlu sembahyang dengan dia. Saya perlu berikan waktu dengan dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kata berdiri untuk kebenaran. Kita tidak menyangkal Tuhan. Kita tidak, maksud saya, main duniawi saudara. Satu kaki di gereja, satu kaki di luar. Kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan kan minta. Pada hari Sabat, kita harus berhenti dari segala pekerjaan. Datang beribadah kepada Tuhan. Seperti ini. Kita berikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau itu pun menuntut penderitaan, pastor, aku pergi kerja, double, triple, aku punya poket tebal, Tapi kau katakan, tidak, saya perlu ikut Tuhan. Hari Minggu, hari Sabat, saya harus mengutamakan dia. Penderitaan kan? Menderita. Kau mungkin kekurangan uang pada bulan itu, tapi never mind. Kau berikan Tuhan tempat yang pertama. Apa itu triple? 10 kali lipat pun dia boleh bagi dengan saudara. Akhir tahun kau akan dapat bonus lebih besar lagi daripada Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah sumbernya. Kita menderita untuk dia. Tidak akan pernah kekurangan saudara. Tuhan akan menjaga. Kita berdiri untuk dia. Jadi saudara, firman Tuhan seterusnya, Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Mau kuasa kebangkitan saudara? I want kuasa kebangkitan, saya mau. Apa itu kuasa kebangkitan? Kuasa yang bekerja membangkitkan Yesus yang mati daripada kubur saudara. Bekerja juga dalam saudara saya. Itulah kuasa kebangkitan dalam Roma pasal 8. Saudara, banyak orang mau kuasa kebangkitan, tapi tidak mau menderita. Tapi di sini ada persekutuan dalam penderitaannya. Yesus hanya mau kuasa kebangkitan, tapi menderita untuk Tuhan? Tidak maulah. Macam mana mau jadi serupa dengan Kristus? Tidak boleh saudara, hanya kuasa saja. Tapi dalam bahagian persekutuan penderitaan bersama dengan Tuhan, kita tidak mau ambil bahagian. No, don't count me in. Saya mau free selalu, bebas, freedom. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan dapat kuasa yang sebenarnya. Dan kita tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan yang dia inginkan kita jadi. Apalagi saudara? Roma 8:17, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Walaupun kita dalam dunia sudah mengalami penderitaan, kuatkanlah hatimu sebab Tuhan telah mengalahkan dunia, semua penderitaan, semua persoalan. Dia di atas segala sesuatu. Kalau kita bersama dengan Dia, kita akan masuk penderitaan pun dengan perspektif yang benar, yang positif. Kita tidak akan selalu merungut, kita selalu tidak akan menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semualah. Kita sih yang betul. Kononnya lah. Tapi kita perlu tahu, karena kita bersama dengan Kristus, kita juga akan melalui penderitaan. Tapi di dalam penderitaan, iman kita akan dimurnikan, saudara. Kita akan jadi kuat, akan jadi serupa dengan gambaran Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Saudara, pernah pergi gym, saudara? Macam si Simeon saya nampak, oh boleh pergi gym, haleluya. Semua kita ya, Yoel juga ya, semua yang ada di sini ya. Ya, semua kita, wanita juga lah. Kenapa kita mau pergi ke gym? Supaya kita mau menjadi sehat dan kuat, betul? Mungkinlah, masa kita pergi ke gym, belum lagi ada otot. Mungkin besar juga badan kita, gendut ke apa, tidak tahu. Kita pergi ke gym untuk dapat satu penampakan yang baik, betul? Saya mau tanya dengan saudara, masa kau angkat berat besi, sukakah kau? Maukah? Keringat berpeluh. Wih, ini luar binasa ini. Suka sakitnya. Kau pergi angkat berat, saudara. Kau lari, jogging semua, saudara. Kau suka gak? Sakit, bahwa otot kita selalu sakit, betul? Tapi selepas 3 bulan, jeng, jeng, jeng. Oh, otot kamu sudah besar, saudara. Haleluya. Kamu sudah semakin ramping, kamu diri depan cermin. Wow, hebatnya. Opa mana ini? Wow, ini Aishwarya Rai mana ini? Kamu cantik dan kamu handsome. Tapi saudara, permulaannya duka cita, betul? Susah mengangkat berat, betul kan? Susah, sakit. Tapi akhir pengerjaannya, kemuliaan Tuhan nampak di depan cermin. Haleluya. Sama saudara, ujian iman pun sama. Kalau saudara awal-awal mengalah untuk tidak mau masuk dalam ujian iman, saudara, saya tidak boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Selalu kita tidak oke, kita mau mengelak. Makanya kita tidak jadi mata dalam Tuhan. Kita punya persepsi yang salah akan penderitaan. Amin. Kalau saudara tahu, akhirnya wow, kita akan nampak mulia seperti Tuhan. Kita akan ada serupa dengan gambaran Tuhan. Kita ada perspektif yang positif, ya. Saudara, oke. Ini saudara, terakhir ya. Sekiranya kamu dicela karena menjadi pengikut dan mengambil nama Kristus. Diberkatilah kamu karena Roh Allah yang mulia. Roh yang mulia yaitu Roh Allah ada bersamamu. Yang percaya katakan, amin. Saudara, ini berita baik. Di tengah-tengah penderitaan kita harus tahu bahwa Roh Allah bekerja bersama dengan kita. Saudara, saya pastor tidak boleh bersama dengan kamu selalu. Bapak mama kita tidak boleh bersama dengan kita selalu, betul? Apalagi di tengah-tengah penderitaan. Kita sendiri yang lalui, betul? Tapi banyak anak Tuhan, saudara, masa sedang melalui penderitaan, kamu jatuh dan bangun dalam dosa. Kamu masih ada godaan, tantangan datang. Jangan diam diri, berdoa pada Roh Kudus. Roh Kudus berikan saya kekuatan untuk lawan dosa ini. Ada amin? Ya, saudara, dihakimi di tempat kerja, dicerca di tempat kerja, saudara. Jangan diam diri, jangan pergi cakap dengan orang lain. Berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus, berikanlah saya kekuatan untuk melalui penderitaan ini. Situasi suka. Tuhan akan berikan saudara kekuatan. Kamu akan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Yesus dalam penderitaan, masa dia tergantung di kayu salib. Apakah dia marahi siapa-siapa, saudara? Menghakimi siapa-siapa? No. Dia lagi berdoa untuk orang yang salibkan dia. Bolehkah saudara kita buat macam itu? Dia melalui penderitaan dengan begitu indah dan luar biasanya. Bahkan dia mendoakan orang yang salibkan dia. Bahkan ada pencuri di kiri dan kanan. Ada yang satu lagi sedang mencerca Yesus, sedang menghakimi Yesus, betul? Sedang mengutuk Yesus. Kau Tuhan kan, selamatkanlah kami. Wah, tapi dia diam saja, saudara. Itu sudah, kita perlu ada kekuatan Roh Kudus untuk tidak melalui hidup ini dengan kelemahan, saudara. Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia boleh menolong saudara yang saya. Bila Roh Kudus ada dengan kita, senantiasa sampai ke akhir zaman. Itu satu janji Tuhan, seorang penolong yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, kita ada penolong yang sejati, Roh Kudus akan menolong kita,
akan menguatkan kita. Saya minta Pastor Tim ya maju ya. Saudara, ini satu gambar belon yang kamu boleh lihat. Itu belon adalah saudara, hidup saudara dan saya. Ini belon adalah hidup saudara dan saya. Yang mudah pecah, yang mudah retak apabila ditusuk. Okey, betul kan? Senang saja. Apa mau tusuk? Tiup pun sudah pecah dah. Apalagi ditusuk. Itu kayu saudara, chopstick itu adalah semua jenis-jenis penderitaan. Pertama, kamu masuk ditusuk dengan penderitaan penyakit kanser. Saudara tidak akan mati. Saudara saya tidak akan jadi susah terus. Karena Roh Kudus ada dalam kita, saudara. Dia akan memberikan keyakinan. Kau pasti sembuh. Kau tidak akan meledak. Kau tidak akan mengatakan, kenapa kau Tuhan memberikan saya penyakit ini? Tuhan mau mengerjakan kemuliaan lewat penyakit ini. Kau akan jadi sembuh. Siapa mau sakit penyakit itu, saudara? Kedua, tusukan kedua. Aku dibuang kerja. Kenapa Tuhan aku dibuang kerja, penderitaan? Kau tidak akan jadi meledak. Kau tidak tahu. Tuhan sedang buka kerja yang baru. Yang gaji yang lebih besar daripada gaji kamu yang lama. Kenapa masih tinggal di tempat yang lama? He knows the future. Kita tidak tahu future. Tapi kau menderita. Kenapa Tuhan? Tapi kau tidak tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tusukan ketiga. Aku punya pacar lari dengan orang lain. Aduh, sakitnya di sini. It's okay. Bunga bukan sekuntum, ikan bukan seekor. The best is yet to come. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan lah, saudara. Amin. Yes. The best is yet to come. Biarlah dia pergi dengan orang. Yang terbaik sedang datang. Haleluya. Kau tidak akan meledak. Kau tidak akan marah. It's okay. Tuhan ada bersama dengan saya. Dia akan berikan saya kekuatan. He always will provide. Sebab Tuhan tahu tidak baik kalau manusia itu seorang diri, betul? Dia tahu. He will give you the best. Jangan kamu merasa kamu gelabah, kecewa, marah. He know the best. Ada lagi saudara, kau sedang berdiri untuk kebenaran Tuhan. Kau tidak mau seks bebas dengan orang. Kau tidak mau tengok porno. Orang cerca kamu, ketawakan kamu. Orang kolot, orang purbakala, zaman Jepun lah, apalah saudara. It's okay. Kau berdiri untuk Tuhan, tusukan yang seterusnya. Kau tidak akan meledak. Kau akan tetap kuat. Karena Tuhan ada di dalam kamu mengerjakan kemuliaan demi kemuliaan. Kau akan menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesus. Dan membawa kemuliaan besar bagi nama Dia. Ayo mari kita berikan tepuk tangan yang besar bagi Tuhan kita yang luar biasa.